jaga di sana. Haleluya. Ya Rabaya Shekirana. Ya Rabaya Shekirana. Rabaya Shekirana. Rabaya Se. Langit dan bumi menyembahmu. Seisi bumi, seisi surga menyembahmu Tuhan. Udah Rabaya Se. Semua makhluk bertekuk lutut di hadapanmu Yesus. Kirana Rabaya Shekirana. Makanya nama Yesus. Kirana Rabaya Se. Kami ingin menyembahmu, memujimu Allahku yang perkasa. Kita namanya Syik, kita namakan, kita namanya Syik, kita namakan, namanya Syik, kita namakan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berbiasa berdosa. Seluruh bumi surga sujud menyembahmu, Mu tersungkur dan berseru. Katakan ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan dosa. Seluruh bumi surga sujud menyembahmu, Mu tersungkur dan berseru. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, kudus, 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 kuduslah. Mari angkat tangan kita. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan. Kami menghormati Engkau di pagi ini Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kami tundukkan kepala kami. Kudus, kuduslah, oh Jesus. Kuduslah Tuhan. Kau kudus, kudus, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Kami menyembahmu Yesus. Surga bumi menyembah.
hormat akan Engkau. Aku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ya Allahku, ya Tuhanku. Ku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Yes, Lord. Kau sungguh indah tiada tara. Kau sungguh indah tiada tara. Mari kagumi dia. Sungguh menakjubkan. Yes, Lord. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Dari lebih dari semua yang ada, orang yang sekiranya pakai yang nikmatmu terlebih tiada tersenami. Oh Yesus, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada darahnya, oh mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari katakan dari awal pujian sebagai rasa kekaguman kita kepada Allah kita. Kau sungguh indah tiada taranya. Yes, Lord. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam. Yes Lord, amin Tuhan. Kau sungguh indah tiada darahnya, mulia dan berkuasa. Aku hormat akan Engkau. Aku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
Allah yang layak dipuji, kagum akan engkau, kagum akan engkau, kagum akan engkau, kagum akan engkau, kagum akan Yesus, oh Jesus, kiralah bayasi, kiralah bayasi, kiralah bayasi, kiralah bayasi, kiralah betapa dalam kasih-Mu bagi kami Tuhan. Betapa hebat perbuatan-Mu. Engkau yang sudah menciptakan langit, bumi, laut, udara, dan segala isinya. Dengan kuasa, dengan hanya berfirman saja, maka semua jadi. Engkau yang menciptakan segalanya, Tuhan. Kiralah bayasi, kiralah bayasi. Bahkan Engkau yang menciptakan segala yang baik, yang bisa kami nikmati, segala yang baik, semua baik dan teramat baik bagi kami, Tuhan. Betapa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib bagi kami, Tuhan. Mari sejenak teman-teman, saudara-saudaraku, mari sejenak kita merenungkan betapa hebat Allah kita, betapa hebat penciptaannya. Kiralah bayasi, kiralah makayasi, kiralah makayasi. Betapa besar kasihnya bagi kita. Mari sejenak renungkan apa yang sudah Dia perbuat bagi kita. Renungkan apa yang sudah Dia lakukan bagi bumi kita. Kiralah bayasi, kiralah makayasi. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Oralah bayasi. Yes, Lord. Yes, Lord. Memuji kebesaran, sungguh ajaib, ajaib Tuhan, ajaib perbuatan Bapa, ajaib Tuhan. Yes, Lord. Kami memuji kebesaran ya Bapa, ajaib Tuhan. Yes, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau, Tuhan, ajaib. Kiralah bayasi, kiralah makayasi, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran Ratu. Ajaib, ajaib Engkau, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari angkat tangan kita, kami memuji kebesaran
ajaib Tuhan. Haleluya, ajaib Tuhan. Kami memuji Yesus, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Engkau, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib kasih-Mu Yesus, ajaib Tuhan. Ajaib Mari kita sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, 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 Sang Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak disembah, dipuji, ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Siana. Teman-teman, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pagi yang indah ini Tuhan. Kami dapat datang bersekutu kembali Tuhan. Kami dapat berkumpul kembali dan kami dapat menyembah-Mu kembali Tuhan setiap hari, setiap pagi Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu Engkau berikan tugas untuk membagikan firman Tuhan tentang Mazmur Tuhan. Berilah hamba-Mu yang tidak tahu apa-apa ini Tuhan, dan pakailah hamba-Mu ini agar bisa menjadi berkat Tuhan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan kepada teman-teman itu berasal daripada-Mu Tuhan. Karena iman kami Tuhan timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi teman-teman. Shalom. Pagi ini kita sama-sama ya, walaupun kita sebagian besar harus ikut doa pagi rayon 1 ya, kita harus memilih mana yang harus kita ikutin. Mau ikut doa pagi di rayon 1 apa di teman doa pagi.
sama aja. Daripada bunyikan dua-dua tapi kita nggak konsentrasi. Lebih baik kita nyalakan satu saja, salah satu aja. Kita harus memilih. Pagi ini kita sama-sama membaca. Saya pengen Pak Kian ini bisa keluarin aja, kita baca sama-sama aja. Oke, sebentar ya. Karena tetap di mute aja, tapi saya pengen teman-teman baca. Kita baca. Karena kalau hanya mendengar aja, kita lebih enak kita juga ikut membaca gitu. Kalau kita membaca, kita bisa meresapkan lebih ke dalam hati kita apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Sudah. Oke. Mari kita baca sama-sama. Hukum Allah kepada orang fasik. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah, dengarkanlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat. Terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan. Yang menajamkan lidahnya seperti pedang. Yang membidikan kata pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi, kata mereka. Siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap. Rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggelengkan kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Demikian pembacaan dari Mazmur 64. Pembacaan Mazmur 64 ini kita melihat bahwa di sini Daud kelihatan lemah. Mungkin dari sisi kita pribadi, termasuk ibu-ibu di sini, banyak yang kelihatannya lemah. Tapi ibu-ibu di sini itu kuat. Kuat dalam arti kata bahwa kita itu kuat untuk diri kita sendiri karena firman Tuhan. Tiap hari kita pelajarin, kita imanin, kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena musuh yang paling jahat adalah diri kita sendiri. Di sini Daud terlihat lemah. Tapi sebenarnya dia kuat. Dan di firman Tuhan ini kita bisa melihat. Dan pernahkah diri kita merasa takut? Kita takut ada teman yang ngomongin kita, ada teman yang mencurangin kita, ada teman yang menjelekkan kita. Rasa takut itu saya yakin kita semua pernah mengalaminya. Kalau di dalam Mazmur 64 ini kita bisa melihat. Di sini dikatakan rasa takut akan persepakatan orang jahat. Di ayat 3
Dibilang, sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan. Kedua, kita bisa lihat rasa takut akan perkataan lidah dusta. Lidah dusta ini di ayat 4 sampai ke 6 dikatakan yang menajamkan lidahnya seperti pedang. Di sini banyak orang yang kelihatan rohani, yang WL-nya pinter, yang bawa firmannya pinter, ya kan? Tapi lidah mereka, ada yang mereka tidak bisa memakainya. Mereka bisa mengatakan perkataan dusta untuk mempengaruhi temannya. Karena saya nanti akan ceritakan pribadi saya sendiri. Pribadi saya berteman dengan orang-orang yang tiap hari dia mengatakan firman Tuhan, mengatakan ayat, mengatakan dia dipenuhi Roh Kudus, mengatakan dia melayani Tuhan selama berpuluh-puluh tahun. Tapi dia selalu perkatakan lidah dusta. Ketiga, di sini kita bisa melihat ada rasa takut terhadap rancangan kecurangan. Itu di ayat 7. Mereka merancangkan kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap. Rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Rasa takut ini akhir di ayat 8. Tetapi Allah menembakkan mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Beralih menjadi keyakinan di ayat 8. Yang teguh kepada Allah, di mana Allah dipandang sebagai pelindung, pemberi kelepasan dan keadilan. Allah bertindak sehingga jebakan dari lidah dusta, lidah licik, curang, memperdaya, dan penuh kebohongan orang jahat. Akhirnya mereka bisa tergelincir karena mereka sendiri. Karena dengan lidahnya mereka sendiri juga mereka akan tergelincir. Di sini Tuhan memberikan kita penglihatannya. Jika dari teman-teman merasa dicurangin, ditipu, diperdaya, dibohongin orang lain, kita akan melihat ada kerugian besar yang hendak dituai dan ini membuat saudara menjadi takut. Ingat, jika hal ini terjadi, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Menurut saya, yang harus kita lakukan adalah kita harus menyerah dan percayakan masalah-masalah yang ada di kehidupan kita itu kepada Tuhan. Kita izinkan Tuhan yang bertindak. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas kasus-kasusnya kita. Kita harus menikmati apa yang pemazmur Daud katakan kepada kita. Kita harus menyerah kepada Tuhan kita. Serahkan sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara. Jangan kita ngebalasnya. Kalau kita ngebalasnya, kita sama seperti mereka yang berkata dengan lidah yang tidak baik. Karena di sini orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Di sini di ayat 11 dikatakan, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Dan semua orang yang jujur akan bermegah. Pada bagian akhir ini kembali pemazmur membuat perbedaan dan memunculkan kata jujur dalam ayat ini. Ini mengkonter akan tindakan curang, penipuan, kebohongan yang muncul sebagai pokok masalah
dalam pasal ini. Harapan yang terbaik adalah mengajak kita untuk merenungkan keyakinan, kekuatan, dan keberanian di dalam Tuhan. Karena bersama Tuhan itu kita pasti bisa. Saat mengalami ketakutan dari kesepakatan jahat dan kecurangan orang lain terhadap kita. Jadi di Mazmur 64 ini banyak sekali yang kita pelajarin. Karena di dunia ini, apalagi di masa-masa sekarang, ya, banyak orang mencari komunitas. Contohnya, saya memberikan contoh ya, di dalam grup tim teman doa pagi kita juga, ya. Kadang ada orang-orang merasa bahwa, oh ya, saya harus ikut teman doa pagi, ya, biar komunitasnya sudah besar, biasanya bisa sampai 40 orang, 50 orang. Saya mendekati mungkin orang-orang yang lebih diseganin, Pak Kiandi, Pak John, ya, untuk mengatakan, untuk berteman biar, oh ya, nanti saya bisa kalau menjual apa saja gampang. Atau saya melakukan apa saja gampang. Banyak sekali orang bersekutu hanya untuk itu. Tapi saya yakin, di tim teman doa pagi ini, saya yakin teman-teman memang datang bersaat teduh, tidak mengambil sekutu yang tidak baik untuk berlidah licik. Saya sering dicurhatin, ya, mungkin ini saya berkata apa adanya. Saya ngikutin teman doa pagi ini, tim doa pagi ini sejak awal-awal dimulai beberapa bulan. Nah, di situ itu kadang-kadang, maaf kata, kita bangun, kadang-kadang cuma cuci muka, sikat gigi, mungkin kita masih pakai baju tidur gitu. Ada dari teman kita yang langsung mengkritik, loh, kok Bu Kamel pakai baju buntung? Kan banyak laki-laki segala macam. Sudah saling menjapri ke temannya. Saya hanya perkatakan, mungkin baru bangun. Ya. Karena kenapa? Kadang-kadang kita bangun, kita bersuka cita, kita pengen ikut, kita nyalakan dulu zoom-nya, baru kita pergi sikat gigi, baru kita cuci muka, kita ganti baju. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati kita. Datang bersekutu sama Tuhan. Datang berdoa pagi, menyembah dan memuliakan Tuhan. Ada juga teman sepelayanan kita, teman sama-sama teman doa pagi juga, menjelekkan sesama teman FC-nya, bisa bercerita sampai berjam-jam, sampai mengatakan bahwa, oh ya, saya sudah melayani berpuluh-puluh tahun, saya sudah melayani dari umur 15 tahun, saya dipenuhi Roh Kudus, saya tahu apa yang dia maksudkan. Sebenarnya hal-hal kayak gitu tidak perlu mencari sekutu. Setelah menceritakan ke saya tidak memberikan tanggapan atau apa, dia akan mencerita ke si A, si B, si C untuk mencari sekutu untuk pembelaan diri. Untuk berkata tidak benar. Karena kenapa? Di dalam hidup ini, satu kebohongan menciptakan 10 kebohongan baru. Satu kali kita berkata bohong, itu akan merembet. Contohnya, Bu Kamel kenapa nggak ikut doa pagi? Oh ya, saya kurang sehat, sakit. Padahal enggak. Saya ngantuk. Saya males. Kayak tadi pagi, saya jam 3 udah terbangun. Karena saya pasang alarm saya. Kemarin karena saya
tidur agak malam. Saya sudah bersaksi duta bahwa saya sakit. Apa yang engkau katakan, itu yang engkau terima. Karena kenapa? Di pikiran, aduh lemah, males, ngantuk. Itu membuat badan kita menjadi sakit. Perkataan kita, itu yang menjerumuskan kita. Saat engkau katakan engkau sakit, engkau akan sakit. Karena lidah kita ini jahat. Nah, itu sudah berapa kebohongan. Padahal saya nggak sakit, saya cuma males. Tapi saya sudah menciptakan satu kebohongan baru. Oh iya, Bu, coba kalau memang sakit apa? Oh iya, sakit mah. Oh iya, coba ke dokter ini. Oh iya, padahal nggak sakit kan? Bohong lagi. Oh iya, saya sudah ke dokter ini. Ya kan? Oh, hasilnya gimana, Bu? Ada lagi kebohongan yang baru. Bahwa kebohongan satu akan menciptakan 10 kebohongan baru. Di sini saya juga belajar, saya bukan manusia yang tidak pernah berbohong. Seringkali kadang-kadang terpleset. Tapi mari hari ini kita sama-sama kita belajar selalu perkatakan yang benar dan baik. Kalau kita memang tidak bisa melayani, contohnya kita tidak pagi ini, saya contohnya tidak bisa melayani firman. Katakan saja ke Pak John atau Pak Kiandi, Pak, saya rasanya bingung banget nih Pak. Setiap kali dikasih tugas, saya berasa saya nggak nyaman, saya nggak tidur. Katakan, doakan, kita lawan. Kita lawan segala hal yang tidak baik. Karena di Mazmur ini, hukum Allah itu kepada orang yang fasik. Mari kita belajar jadi orang yang baik dan benar. Lakukan setiap hari hal yang baik. Datang bersekutu, ya. Kita datang memang hanya untuk menyembah Tuhan. Kita bersekutu dengan teman kita seiman. Jangan sambil mengerumpi hal, oh iya nanti saya tinggal ngomongin, Bu Siana udah tahu susah, pindah ke apartemen. Ya kan? Mungkin Bu Siana punya alasan tersendiri. Ya kan? Mungkin, oh ya apartemen di situ cukup murah, cukup baik. Ya. Dan itu yang dikasih Tuhan. Kemarin saya sempat memasang status saya di handphone saya. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Saya memang tipe yang tidak suka bercerita personal. Memang itu menjadi beban. Saya tuh hanya belajar, oh ya, saya masih punya Tuhan. Tuhan tolong saya. Puji Tuhan. Tuhan menolong saya pada saat saya berseru, Tuhan tolong saya. Banyak teman japri saya, kenapa Mel? Ada apa? Saya cuma menjawab, ya Tuhan saya baik. Tuhan saya luar biasa. Kenapa saya bilang Tuhan tolong saya? Saya sebenarnya beberapa minggu ini saya mengalami sakit yang kelihatan sakit, rasanya sakit tapi tidak terlihat sakit. Sakit saya itu kayak depresi. Banyak pikiran saya meracuni pikiran saya. Saya mencari, saya kebetulan usahanya di bisnis salon, saya mencari stylist, berkali-kali iklan, banyak sekali yang mintanya yang aneh-aneh, minta digaji 15 juta, minta dibagi hasil dia 60, saya 40, ya kan, dan dikirimin orang-orang yang nggak benar. Tapi pada saat saya minta tolong sama Tuhan, Tuhan kasih mujizat,
Tiba-tiba ada 2 orang datang melamar kerja tanpa saya pasang iklan. Dan mereka butuh pekerjaan. Mereka nggak minta yang aneh-aneh. Mereka hanya minta dipekerjakan. Tuhan kita baik. Dan saya merasakan sakit saya, ya. Dada saya 2 belah, sakit sampai saya rasanya setiap hari itu rasanya begah dan mau marah-marah terus. Saya nggak bisa konsentrasi. Saya mengerjakan apa tidak bisa konsentrasi. Saya tahu dikasih tugas sama Pak John pada hari Sabtu. Saya nggak bisa konsentrasi. Dan saya nggak bisa berkata dengan tanpa konsentrasi. Karena saya harus fokus. Saya minta sama Tuhan. Tuhan bantu saya. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Dan pagi ini saya bisa membawakan firman dengan baik. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Tuhan, Engkau adalah pembela dan hakim yang baik, yang adil bagi kami, Tuhan. Engkau jauhkan kami, Tuhan, dari orang-orang yang fasik, Tuhan. Orang-orang yang mulutnya tidak baik, Tuhan. Orang-orang yang suka memperkatakan lidah dusta, Tuhan. Orang yang suka merancangkan kecurangan, Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau menguatkan dan meneguhkan iman kami, Tuhan. Engkau tidak biarkan kami untuk takut dari kesepakatan orang yang jahat dan kecurangan orang lain terhadap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan doa kami. Amin. Terima kasih, Pak Kelly. Amin, amin. Oke, Tuan Bu Syana angkat satu lagu, Bu. Ya, luar biasa ya firman hari ini. Bu Kamel, terima kasih. Saya diingatkan Tuhan untuk ayat firman Tuhan yang mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kemudian sebab diantara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah diantara kamu yang tahan uji. Ya, terus di Yakobus 1 ayat 12 itu berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saya percaya ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Kamel itu adalah dari Tuhan ya, yang terus mengajak kita untuk terus bertahan ya. Jadi walaupun di sekitar kita memang banyak orang yang mungkin membenci kita, atau mungkin ngomongin kita, atau mungkin memfitnah kita, karena saya sudah merasakan itu ya, Bu Kamel. Saya sudah banyak banget merasakan yang namanya difitnah, dirugikan, ditipu, diapain, banyak pokoknya. Tetapi saya tetap memegang firman Tuhan, yaitu bahwa apabila bertahan. Jadi bertahan itu dalam arti, kalau menurut saya ya, bertahan itu berarti kita terus pegang firman Tuhan bahwa sebenarnya sederhana, kita harus terus mengasihi dan mengampuni ya. Jadi itu yang saya lakukan, walaupun mungkin kita menegur dia, orang tersebut secara empat mata ya, karena di Alkitab juga dikatakan seperti itu, kita sudah lakukan. Tetapi kalau memang masih seperti itu bukan hak kita lagi untuk menghakimi orang tersebut. Jadi saya selalu tanya sama Tuhan, Tuhan saya harus gimana. Dan satu perkataan Tuhan yang senantiasa diingatkan di dalam firman, bahwa memang kita itu harus banyak mengampuni, bahkan berapa kali itu kita harus mengampuni dan mengasihi ya. Jadi sederhana sebenarnya ajaran Tuhan Yesus, mengasihi, mengampuni terus seperti itu, seperti Dia lakukan bagi kita.
tentunya ya. Dia sudah mengasihi kita sampai saat ini. Walaupun terkadang kita masih nggak benar, dia terus mengasihi dan mengampuni kita terus, nggak bakal habis. Dia terus memberikan pengampunan. Jadi saya percaya kita akan terus ada pengharapan di dalam Tuhan ya. Jadi tetap sukacita, tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan karena Dia pembela kita. Dia sudah katakan seperti ini. Aku lagi bilang kamu hanya diam saja. Jadi perkataan itu yang selalu saya makanya saya jadi kuat gitu karena itu. Jadi saya nggak mau balas ya, tetapi karena saya tahu Dia yang berperang menggantikan aku ya. Itu adalah perkataan firman. Kita mau mau pujian dulu ya. Ini pujian ini sebenarnya Pak Kenli, ini saya pas ikut ibadahnya Bu Deborah, Pastor Deborah sama Pastor itu, saya waktu kemarin waktu kapan tuh ya jam 10 saya sampai di rumah itu walaupun lewat Zoom itu saya sampai loncat-loncat loh. Ini lagu pujian yang udah lama banget ya sebenarnya, lagu-lagu zaman dulu ya. Itu berkatanya pengharapanku hanya Yesus saja. Ini lagu lama ya. Jadi kita nyanyi praise dulu ya teman-teman. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, ya Tuhan. Yesus pelepas dosaku. Dia yang selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Yang membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Amin Tuhan. Budi tegakkan kokoh bagai karang, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, haleluya. Yesus menebus dosaku, amin Tuhan. Dia Tuhan selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Yes Tuhan, janjinya Dia atur langkahku, amin Tuhan. Janjinya Dia pegang tanganku, amin Yesus. Bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan pelihara jiwaku. Katakan sekali, janjinya Dia atur langkahku, janji-Mu Tuhan. Janjinya Dia pegang tanganku. Bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Kau satu kali awan gelap
yang bersinar dengan lega, amin. Dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya, haleluya. Tuhan puaskan jiwaku, haleluya, haleluya. Tuhan puaskan jiwaku. Sekali lagi katakan, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Tuhan puaskan jiwaku, haleluya. Terima kasih Tuhan, Haleluya. amin, amin, amin. Makasih Bu Syana, makasih Bu Kamelia yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 64. Mazmur 64 ayat 11 mengatakan, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Orang yang tulus hati adalah orang yang mengasihi Tuhan tanpa syarat. Yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan tanpa keluh kesah dan persungutan. Daud yang disebut orang yang berkenan di hati Tuhan memiliki kerinduan besar untuk menjadi orang yang jujur dan tulus hati. Mazmur 25 ayat 21 mengatakan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menantikan Engkau. Saudara, menjadi orang jujur memang tidak mudah ya. Secara teori gampang, tetapi prakteknya banyak yang tidak bisa menjalankan. Saya tertarik dengan satu artikel dari Alodok. Ini Alodok saya bacakan di mana ada dampak gangguan kesehatan buat orang-orang yang berkata bohong atau yang tidak jujur. Ya, ternyata berbohong tidak hanya memiliki dampak sosial, namun juga memiliki kondisi mempengaruhi kondisi kesehatan. Suara saya apa terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak, Oke. jelas. Oke. Peneliti menghubungkan kebiasaan berbohong dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Gangguan kecemasan, depresi, kecanduan judi, dan juga resiko kanker serta obesitas. Selain itu, berbohong juga dapat menurunkan kualitas hubungan interpersonal dan kepuasan kerja. Bagaimana hal itu terjadi? Hal ini disebabkan meningkatnya stres pada seseorang saat berbohong. Ada beban emosional dan fisik yang dirasakan seorang pembohong. Apalagi berbohong seringkali harus diikuti dengan kebohongan berikutnya. Ya, pagi ini kita diingatkan mulai di firman Tuhan untuk tetap kita jujur di hadapan Tuhan. Ya, kita mau mengubah hati dan pikiran kita. Ya, tentang berkata jujur atau berbohong, mungkin saya banyak sekali juga melihat orang-orang yang ada pengalaman, ya pengalaman dalam hidupnya, bagaimana dia bisa berkata jujur, apa berkat yang sudah Tuhan siapkan, atau ada juga yang mungkin berbohong, apa konsekuensinya. Yuk, hari ini kita ada yang mau bersaksi tentang selama hidupnya tentang berbohong dan jujur. Yang mungkin saya kasih kesempatan 2 orang, ibu-ibu, silakan bersaksi untuk Saya, Pak. Bu Syana lagi. Oke, silakan Bu. Singkat dan padat, Bu. Aku percaya ya nggak ada yang kebetulan. Saya pernah mengalami itu ya, mengalami yang seperti Bu Kamel tadi sharingkan gitu ya. Jadi apa namanya, saya mau bersaksi tentang betapa dahsyatnya kasih Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan ya, yang Dia yang menjadi pembela kita. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman kalau ada yang
mungkin jahat sama kita ya, Bu Kamel. Saya juga tahu, saya mengerti itu. Saya juga mengerti sebenarnya apa yang dikatakan Bu Kamel. Saya juga tahu ya, karena saya juga dicerita, maksudnya ada gitu cerita seperti itu. Jadi intinya saya juga ngalamin, saya mungkin berbagi sharing dengan Bu Kamel juga dengan teman-teman yang lain. Saya pernah saya juga pernah difitnah dalam arti mau dijatuhkan ya sebenarnya ya. Jadi di gereja tiba-tiba ada satu sebenarnya dia pendoa ya. Dia tiba-tiba pas saya lagi worship di depan, saya kan lagi lihat anggota praise and worship karena saya ya dapat tugas negara gitu maksudnya untuk mengatur anak-anak, maksudnya kami sebagai pelayannya keset sebenarnya keset ya. Jadi saya di depan persis, jadi saya lagi angkat tangan, tiba-tiba saya didorong-dorong dan saya dikata-katain. Itu dalam keadaan kami lagi worship loh teman-teman, lagi worship, lagi penyembahan, lagi orang lagi hening, tiba-tiba dia kata-katain segala macam, ini kamu munafik, kamu ini angkat tangan gitu, seperti itu. Dan saya kaget, saya bingung, ini kenapa gitu loh, gak ada apa-apa. Jadi tapi satu hal yang Tuhan taruh waktu saya didorong, diapain gitu. Jadi saya cuma satu, kamu harus bawa kasih aku. Jadi gini, kasih Tuhan. Jadi Tuhan taruh rohnya itu. Jadi saya cuma diam dan akhirnya kami dibawa ke belakang dengan sama pengurus yang lain ya. Kemudian diiniin kenapa, ada apa, dan akhirnya setelah saya juga sampai tepok-tepok ininya bahunya, kenapa ibu, kenapa cerita gitu loh, ada apa gitu loh, kan namanya kita mempermalukan karena kami sama-sama pengurus di situ. Tapi akhirnya setelah sudah terbongkar, akhirnya dia meminta maaf kepada saya. Ternyata beliau itu diojok-ojok oleh satu orang ya, diputer balik ceritanya, jadi biar seakan-akan maksudnya orang itu mempermalukan saya di depan di gereja loh, serem banget, saya nggak bisa nyangka itu serem sekali. Jadi tapi saya percaya di situ Tuhan lagi punya rencana gitu. Jadi kadang Tuhan pilih kita gitu loh. Tuhan tahu kita mampu. Jadi Tuhan tahu Bu Kamel mampu membawa kasih Tuhan itu. Jadi itu yang harus kita tangkap gitu loh. Jadi kita dengan sendirinya waktu saya Tuhan ingatkan itu, aku mau taruh hatiku sama kamu anakku. Aku dalam hati, ya Tuhan, siapa aku? Jadi akhirnya aku ada penghiburan, ada kekuatan, ada kasih Tuhan yang meluap-luap, yang saya bisanya merangkul orang itu, beliau, dan saya bilang, iya Bu, nggak apa-apa kok. Saya juga minta maaf kalau saya mungkin salah. Jadi orang itu, beliau itu malah meminta maaf, dia bilang, aduh kok aku jadi kepancing ya. Padahal yang sebenarnya, karena kami kan klarifikasi ya, omongan apa gitu. Jadi dan semua pengurus, enggak, Bu Syana enggak ini gini. Bu Syana tuh ngomongnya gini-gini, karena kami memang waktu itu ada meeting ke Bogor gitu. Jadi seperti itu. Jadi intinya saya tahu tidak perlu takut karena sudah ada firman-Nya bahwa Tuhanlah yang berperang menggantikan kita. Amin. Kita hanya diam di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan dalam arti kita harus tetap menangkap hadirat Tuhan itu. Hadirat Tuhan di saat hati Tuhan terus kita ingat, terus kita firman Tuhan, terus kita butuh Tuhan itu pasti berperang menggantikan kita, dan akhirnya semua terbongkar ya. Akhirnya satu persatu dibukakan Tuhan ya, dan akhirnya yang keluar dari gereja bukan saya loh teman-teman gitu. Jadi Amin. Malah orang tersebut yang tiba-tiba keluar dari gereja. Jadi intinya ada banyak hal yang dilakukan beberapa, maksudnya ada teman-teman kita yang seperti itu. Saya juga pernah dirugikan di dalam bisnis dan akhirnya diputar balik seakan-akan kami yang tukang tipu. Orang tersebut bilang ke semua anggota FC, ini soalnya anggota FC loh gitu loh, bilang, dan akhirnya kan mereka bongkar semua, dan akhirnya setelah itu terbongkarlah semuanya. Amin. Malah satu persatu dibongkar,
Yang satu ngomong ini saya juga ditipu, ini saya juga ditipu, yang satu membongkar. Dan saya cuma diam, cuma saya tercengang-cengang karena bukan saya yang ngebongkar. Jadi dalam hati gini, wow Tuhan, Engkau adalah pembela kami. Ya, jadi yang seperti tadi itu memang iya betul. Dia pembela, dia adil gitu dalam segala Haleluya. hal. Jadi Oke, Bu Shana, terima kasih. ya seperti itu. Tuhan pakai Ibu Shana untuk menjadi saksi dimanapun Ibu Amin, Shana amin, ada. amin. Amin, puji Tuhan. Oke, ada yang lain teman-teman yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan terhadap teman-teman semua? Bapak Ibu, silakan singkat dan padat. Ayo, tentang kejujuran, gimana? Oke, saya punya pengalaman tentang kejujuran, tapi beda tipis antara kejujuran dengan kebodohan sih sebenarnya. Ya, ini kejadian nih, waktu mungkin kondisi saya punya ekonomi masih kurang begitu bagus ya. Jadi pada saat itu saya pakai mobilnya tahun 83 waktu itu, ya. Mobilnya dan kondisi keuangan kami pun masih ada masalah gitu. Nah, saya waktu pergi punya itu tahun berapa ya mungkin hanya punya uang 50.000 selembar. Ya, 50.000 selembar. Saya harus ke bandara. Ya, saya harus ke bandara, pergi ke bandara, terus untuk ngantar seseorang atau jemput saya lupa waktu itu. Ya, dan uang selembar ini hanya untuk membeli bensin dan parkir, begitu. Akhirnya saya pergi ke bandara, masuk ke tempat parkir. Begitu masuk ke tempat parkir, kalau sekarang ini kan pakai e-tol ya, kalau parkir ya. Kalau dulu kan mesti bayar, gitu, mesti bayar. Begitu saya keluar dari parkir, saya ingat uang ini adalah uang 5.000-an atau 10.000-an, 5.000-an waktu itu. Karena waktu itu parkir masih 2.000-an kalau nggak salah deh. 2.000-an gitu ya. Saya pikir ini uang di kantong saya 5.000-an. Ya. Begitu saya kasih uang itu, saya nggak lihat lagi ke tempat ke tukang parkir, saya kasih. Terus dia kasih kembalinya banyak. Terus saya bilang kayak sama dia, Mas, ini kok kembalinya banyak amat? Nanti kamu rugi loh, saya bilang kayak gitu. Oh iya Pak, gitu kan. Akhirnya saya kembaliin lagi. Gitu. Lalu keluar dari bandara jauh kan sudah, sampai di daerah Cikokol saya mau beli bensin. Gitu. Begitu mau beli bensin, uang saya mana? Ah iya tadi dipakai buat parkir dikasih semua. Ini nggak tahu bisa jujur atau bodoh, saya nggak tahu. Ya pada saat mau parkir kagak punya uang gitu. Mau beli bensin seperti itu. Ya puji Tuhan segala sesuatu berjalan dengan baik kalau kita memiliki kejujuran. Kalau kita memiliki kejujuran, ini akan turun kepada keluarga kita, anak kita, ya. Di mana saya keluarga pun menerapkan yang namanya kejujuran. Jadi seringkali saya menemukan kasir-kasir makan tuh ya, kasir-kasir makan. Saya pada saat datang ke restoran gitu ya, itu ada juga yang nggak kehitung. Nah di sini nih Bapak Ibu pada saat nggak kehitung, nah apakah kita senang? Enak nih, nggak kehitung gitu kan? Ya biasanya seneng ya seperti itu ya. Nah, saya menerapkan kejujuran ini sama anak-anak dan istri saya. Pada saat sering istri saya tuh lihat bonnya gitu, lihat bonnya di mobil, kita udah jalan jauh, ya. Kok ada ini kok udang ini nggak dihitung, itu asam manis. Yuk balik lagi, muter gitu, ya muter, kasih tahu, Mbak ini belum dihitung nih, ini nanti kamu rugi atau apa. Bayar seperti itu. Jadi teman-teman dari sini aja kita bisa menerapkan bagaimana kita menjadi saksi Tuhan, bukan manusia yang lihat. Ya, bukan manusia yang lihat. Kita nggak perlu manusia lihat, nggak perlu dipuji-puji oleh manusia. Tetapi satu hal, ya dari hati kita. Kalau kita sudah menerapkan kejujuran seperti Raja Daud katakan, ya
Tuhan yang melihat. Ya, upah kita, jangan upah kita besarnya di dunia ini. Ya, dikasih harta, dikasih rumah, dikasih ini. Itu nggak ada artinya pada saat kita tutup mata. Tetapi kita harus mendapatkan upah dari surga. Karena upah dari surga itu kekal. Upah yang dari surga itu luar biasa. Ya, kita akan menerima mahkota yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, hari ini kita mulai menerapkan bagaimana minimal kita bisa berkata jujur. Puji Tuhan. Ya, kita akan tutup doa pagi kita. Ada yang mau didoakan selain dari Ibu Linda yang saat ini sedang vertigo, dan ada Pak Kiki, tapi Ibu Diannya sudah lift ya. Pak Kiki ini siapa saya nggak tahu ya. Nggak apa-apa, kita akan doakan saja ya. Pak Kenli, ya, Bu. saya minta didoakan bertua saya itu sekarang kan ada di BSD, udah dari Malang udah dibawa. Jadi memang ada sakit kanker, dan kemarin setelah dibawa ke Darmais ternyata memang dokter sudah angkat tangan. Jadi maksudnya tuh soalnya kan kalau komplikasi, jadi kalau di biopsi pun nggak bisa karena nanti kenanya di tempat lain gitu loh. Jadi ginjalnya udah kena, udah ke tulang, udah pokoknya udah semua ya. Karena umurnya udah 72 tahun. Jadi ini nanti hari ini rencana hari ini sore nanti dia mau ke rumah, jadi nginep saya suruh ke rumah gitu loh. Jadi minta didoakan biar segala yang terbaik Tuhan kasih buat mama, biar mama juga nggak ngerasain sakit-sakit gitu ya. Karena namanya siapa, Bu? Namanya Jen. Ibu Jen ya. Iya. Oke, nanti tolong Pak Andi untuk berdoa buat mereka-mereka yang saat ini sakit, Ibu Linda, Pak Kiki, dan juga Ibu Jen ya. Ada lagi yang mau didoakan? Pak Kenli, sekalian saya Pak, tangan kiri saya sakit habis divaksin, sampai diangkatnya susah, sama badan panas. Oke, ya. Makasih. Ibu Aeng, tangan kirinya sakit setelah vaksin. Iya. Pak Andi sudah catat ya Pak ya? Makasih ya Pak Kenli. Baik, makasih. Pak Andi udah catat Pak? Pak Andi monitor? Bentar Pak. Oh, oke, kirain nggak monitor. Silakan Pak. Baik, mari kita. Ada lagi sebentar Pak. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada lagi 4 poin itu aja yang didoakan, dan nanti akan saya tutup dengan doa berkat. Yuk, silakan Pak Andi. Haleluya, haleluya. Bapa Engkau baik. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Terima kasih buat renungan firman-Mu. Untuk senantiasa kami belajar hidup jujur, Tuhan. Untuk juga kami dapat mengampuni orang-orang yang berkata tidak baik tentang hidup kami. Tentu saja Tuhan, kami semua tidak ada yang sempurna. Tapi satu hal, kami terus dibimbing oleh firman-Mu. Selama-lamanya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami. Ampuni Tuhan kami, bila mana masih ada kesalahan kami, tindakan kami, apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni Tuhan, perbaharui hati pikiran kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami di komunitas tim doa pagi, teman doa pagi ini, maupun di komunitas lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menuntun mereka untuk belajar hidup jujur, untuk belajar hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani di pagi hari ini, Pak Kenli, Pak John, Ibu Siana, Ibu Kamelia. Tuhan yang menuntun hidup mereka. Kami juga tidak lupa terus berdoa bersepakat untuk Ibu Hartati, Tuhan. Tuhan curahkan proses kesembuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang bekerja, tangan-Mu yang berkuasa, tangan-Mu yang penuh kasih itu akan senantiasa Tuhan memegang Ibu Hartati dan keluarga Pak John. Tuhan, saat ini kami satukan hati untuk permohonan doa dari Ibu Dian Wardawyo. Tuhan, kami berdoa untuk Kiki yang sebentar hari Minggu akan operasi
kanker di dalam perutnya. Tuhan, Engkau yang berkuasa penuh atas hidup Kiki. Tuhan curahkan kesembuhan. Tuhan pulihkan. Tuhan berikan yang terbaik bagi Kiki. Tuhan, kami juga berdoa bagi mertua Ibu Syane yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang tahu kondisi dari mama mertua Ibu Syane. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih, Engkau penyembuh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan, memulihkan, memberikan yang terbaik. Memberikan kesabaran Tuhan bagi Mama Ibu Syane. Tuhan juga beri hikmat bagi keluarga Ibu Syane dalam menjalani hari lepas hari. Tuhan yang pimpin, hikmat-Mu Tuhan yang menuntun keluarga ini. Kami berdoa bagi Ibu Aeng yang setelah menerima vaksin, Tuhan, biar kami percaya Tuhan, vaksin yang diterima itu akan meningkatkan imun, meningkatkan daya tubuh Ibu Aeng. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa bagi teman-teman doa pagi yang lain Tuhan. Kami menyadari, kami berdoa bagi Ibu Linda. Apapun yang ia akan jalani, apapun yang sedang terjadi, kami percaya Ibu Linda, keluarganya di tangan Tuhan. Apa yang sedang ia lakukan, Tuhan yang tahu semua. Dan kami percaya itu semua memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tuhan tutup bungkus, Tuhan kirim malaikat khusus menjaga Ibu Linda dan keluarga. Kami berdoa bagi teman-teman yang lain, yang tidak hadir maupun yang hadir, yang memiliki kerinduan, yang memiliki harapan. Harapan hanya di dalam Tuhan. Kami semua saling mendoakan, saling menguatkan. Tuhan tutup bungkus komunitas ini. Dijauhkan dari niat-niat orang-orang yang tidak baik. Orang-orang yang ingin memanfaatkan. Orang-orang yang mempunyai hal-hal yang bukan datang daripada Tuhan. Tuhan terus memurnikan kami semua. Hati kami dimurnikan. Diberikan kejujuran, diberikan ketulusan, dalam saling melayani, saling melengkapi. Dan Tuhan pakai lidah mulut kami untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu Tuhan yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kami. Tuhan terus mempererat persahabatan kami di teman doa pagi. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatunya kami mau serahkan di bawah kaki salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Akhir daripada ibadah kami ini Tuhan, kami kembali mengangkat tangan kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa berkat. Oleh karena itu Tuhan, kami mohonkan kepada-Mu berkat yang luar biasa untuk pagi ini. Berkat kesembuhan atas juga buat Ibu Linda yang sedang vertigo, Tuhan jamah. Berkat kekuatan, berkat Tuhan Yesus, perkataan-perkataan jujur yang Engkau berikan buat kami. Oleh karena itu Tuhan, mari Bapa, berkati kami pada pagi ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita saat pagi ini, setiap kegiatan kita, setiap apapun yang kita kerjakan, biarlah berkat itu terus mengalir, mengalir dan mengalir. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Amin. Ya, puji Tuhan. Thank you Pak Kenli. Luar biasa Terima kasih pagi ini ya. Terima kasih Ibu semuanya. Kamilia, Saya mau nanya nih, kenapa banyak ibu-ibu ya daripada bapak-bapak pagi ini ya? Bapaknya kemana? Iya. Bapak-bapaknya pada hilang nih. Oke, kita foto ya. Ada 2 slide. Kita foto dulu. Semangat ya sayangnya. Yuk, dibuka kameranya. Ibu Betty, dibuka. Ibu Tuti. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sebentar saya lihat dulu ya hasilnya. Oke, sebentar. Satu lagi ya. Oke, jangan ada yang chatting dulu. Baik, kita foto lagi. 1, Tante Lydia sehat ya 2, kan? 3. Semangat Tante. Oke, terima kasih.
teman-teman. Kasih Pak Genli. Ya, Semua. Pagi semua. Sampai ketemu Senin. Selamat ibadah hari Minggu nanti ya. Memberkati. Bye. Kasih semua. 1, 2, Kak 3. Melia, makasih ya semuanya. Thank you so much.